Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil perancangan antarmuka aplikasi keuangan mobile bersama. Catetin, atur duit hidup santuy. Baik, sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maulia Fitri dengan NPM akhir 02. Ada teman saya. Saya Fauzan Raditya dengan NPM akhir 24. Saya Sarabina Nasbat Gaisani Arif dengan akhir NPM 30. Saya Ahmad Hafizena Kumarov dengan akhir NPM 58. Saya Muhammad Kafi Asafa dengan akhir NPM 32. Baik, sekian perkenalan singkat dari kami. Presentasi ini mencakup 6 bagian utama, yaitu latar belakang dan tujuan, analisis kebutuhan pengguna, wireframe dan markup, demonstrasi navigasi, rencana evaluasi usability, serta penutup dan refleksi desain. Mari kita mulai. Untuk yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan aplikasi. Bagian pertama ini kita bahas mengapa aplikasi ini kami buat, masalah yang kami temukan. Berdasarkan observasi dan diskusi kelompok kami, ditemukan fakta bahwa banyak mahasiswa di Indonesia tidak memiliki kebiasaan mencatat keuangan secara rutin. Bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena yang pertama yaitu aplikasi keuangan yang ada terasa terlalu kaku dan membosankan. Yang kedua, tampilannya tidak menarik bagi generasi muda. Untuk yang ketiga, fiturnya terlalu kompleks untuk kebutuhan harian mahasiswa. Yang keempat, tidak ada motivasi visual yang membuat pengguna ingin kembali membuka aplikasi. Akibatnya, banyak mahasiswa tidak tahu kemana uang mereka pergi setiap bulannya dan kesulitan membangun kebiasaan menabung sejak dini. Selanjutnya ada tujuan aplikasi Catetin. Dari masalah tersebut, kami merumuskan tujuan utama Catetin. Tujuan pertama, memudahkan pencatatan harian. Menyediakan antarmuka yang cepat dan intuitif agar pengguna bisa mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam hitungan detik, tanpa proses yang rumit. Untuk tujuan yang kedua, memberikan gambaran keuangan yang jelas, menampilkan ringkasan saldo, pemasukan, dan pengeluaran secara visual di halaman utama, sehingga pengguna langsung paham kondisi keuangannya tanpa harus menghitung sendiri. Untuk tujuan yang ketiga, mendorong literasi investasi. Melengkapi fitur pencatatan dengan fitur investasi sederhana seperti profil risiko investor dan pemantauan harga emas agar pengguna mulai mengenal dunia investasi sejak dini. Untuk tujuan yang keempat, yaitu menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Menggunakan desain yang estetik, modern, dan sesuai selera anak muda agar aplikasi tidak terasa seperti kewajiban, melainkan kebiasaan positif yang menyenangkan. Selanjutnya itu ada target pengguna. Target utama Catetin adalah mahasiswa dan anak muda usia 18-30 tahun yang mulai memiliki penghasilan sendiri dari uang saku, part-time, dan gaji pertama, dan ingin belajar mengelola keuangan pribadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di bagian kedua, kami akan membahas analisis kebutuhan pengguna yang menjadi dasar pengambilan keputusan atas desain kami. Untuk memahami kebutuhan pengguna, kami melakukan diskusi dan observasi terhadap kebiasaan keuangan mahasiswa di lingkungan sekitar kami. Dan studi kompetitor terhadap aplikasi sejenis seperti Money Manager, Finansialku, dan Wallet. Dan juga user story mapping untuk memetakan perjalanan pengguna dari buka aplikasi hingga selesai mencatat transaksi. Dari hasil analisis, kami mengidentifikasi kebutuhan fungsional utama pengguna, yaitu yang pertama, login mudah, termasuk opsi Google, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada melihat saldo sekilas. Lalu yang ketiga,
mencatat pemasukan dan pengeluaran. Lalu yang keempat ada kategorisasi transaksi. Lalu yang kelima ada riwayat transaksi lengkap. Lalu yang keenam ada profil resiko investasi. Lalu yang ketujuh ada pemantauan harga emas real time. Dan juga ada notifikasi target keuangan rendah. Selain kebutuhan fungsional, pengguna juga memiliki kebutuhan non-fungsional. Misalnya, kemudahan penggunaan. Pengguna menginginkan aplikasi yang bisa dipelajari dalam hitungan menit tanpa perlu membaca buku panduan. Semua fitur utama harus bisa diakses maksimal dalam 2-3 kali tap. Lalu, ada kecepatan. Mencatat suatu transaksi harus bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 30 detik. Lalu, ada estetika visual. Pengguna khususnya generasi Gen Z sangat memperhatikan tampilan aplikasi. Desain yang jelek atau ketinggalan zaman menjadi alasan kuat untuk tidak menggunakan aplikasi. Lalu, ada kepercayaan. Karena menyangkut data keuangan pribadi, pengguna perlu merasa bahwa aplikasi ini aman dan dapat dipercaya. Ini diwujudkan melalui desain yang terlihat profesional dan serius. Nah, selanjutnya ada wireframe atau markup aplikasi antarmuka. Nah, ini nih bagian yang penting dari presentasi kami, penjelasan tentang wireframe dan markup antarmuka yang telah kami rancang di Figma. Kami merancang 5 halaman utama dengan satu sistem desain yang konsisten. Untuk bagian utamanya yaitu ada sistem desain global. Sebelum masuk ke tiap halaman, kami menjelaskan sistem desain yang kami terapkan secara menyeluruh. Yaitu dari yang pertama, temanya. Temanya kami memilih dark mode karena kami merasa memilih dark mode sebagai tema utama memberi kesan premium dan modern. Dan ini sangat Gen Z banget kayaknya ya. Terus dia mengurangi kelelahan mata saat menggunakannya pada malam hari, serta sesuai dengan tren desain aplikasi vintage yang terkini ini. Lalu ada palet warnanya, kami yang pertama ada hitam hijauan sebagai background. Ini memberikan nuansa gelap yang tidak terasa dingin seperti hitam murni. Lalu ada hijau neon juga sebagai warna aksen. Dipilih karena hijau secara psikologis identik dengan uang, pertumbuhan, dan kemakmuran. Ini sangat kontras tinggi terhadap background gelap sehingga memberi kesan positif dan optimis. Lalu ada putih juga untuk teks utamanya. Ada abu-abu untuk teks sekundernya. Ini semua menciptakan hierarki visual yang jelas. Lalu ada merah khusus untuk angka pengeluaran. Ini mengikuti konvensi universal tentang keuangan yang sudah familiar. Lalu ada tipografinya, font sans serif tebal dan bersih digunakan di seluruh aplikasinya. Ini membuat mudah dibaca di layar kecil dan memberi kesan tegas serta penting untuk menampilkan angka keuangan. Lalu selanjutnya ada komponen konsisten. Ini kami menggunakan spill shape chip untuk semua filter dan toggle serta card dengan sudut membulat. Untuk semua pengkelompokan informasi, menciptakan konsistensi visual yang membuat pengguna merasa familiar di seluruh halamannya. Lalu selanjutnya ada halaman loginnya. Di halaman loginnya menampilkan 3 ikon yang melayang dengan efek cahaya hijau di bagian atasnya serta hero element yang menyambut penggunanya. Nama catatan sendiri diambil besar di tengah bersama tagline atur duit dan hidup santuy. Nah, menggunakan bahasa gaul untuk terasa lebih dekat dengan target penggunanya. Lalu ada input field menggunakan gaya Glassmorphism. Outline-nya transparan dengan border tipis yang secara ringan dan modern di atas background gelapnya. Lalu ada tombol masuk menggunakan warna hijau solid penuh sebagai satu-satunya call to action utama di halaman ini. Tersedia juga opsi lanjut dengan Google untuk mengurangi hambatan saat pertama kali mendaftar. Selanjutnya juga ada halaman beranda atau dashboard. Nah, di halaman Belanda atau dashboard ini dirancang agar pengguna bisa mendapatkan semua informasi penting dalam sekali pandang tanpa perlu scroll-scroll. Elemen paling dominan adalah kartu total balance berwarna hijau.
yang menampilkan saldo secara besar dan jelas. Ini menerapkan prinsip figure ground agar informasi terpenting langsung tertangkap di mata. Di dalam kartu tersebut terdapat 2 subkartu, yaitu pemasukan yang ikonnya warna hijau dan pengeluaran yang ikonnya warna merah, menggunakan coding warna yang sudah universal di dunia keuangan. Selanjutnya di bawahnya terdapat di daftar transaksi terbaru dengan filter kategori berbentuk chips, semua jajan dan transportasi. Di bagian layar bawah, tombol plus berukuran besar dan warna hijau mencolok itu mengikuti pola floating action button karena ini adalah aksi yang paling sering dilakukan oleh pengguna. Baik, selanjutnya ada halaman tambah transaksi. Halaman ini dirancang untuk meminimalkan waktu input. Di bagian atas terdapat toggle income atau expense yang berukuran besar sehingga mudah dijangkau ibu jari, sehingga menerapkan prinsip hukum Fitch bahwa elemen yang sering disentuh harus berukuran besar dan mudah dijangkau. Pemilihan kategori menggunakan chip yang tampil langsung, bukan drop down, sehingga pengguna bisa memilih kategori tanpa interaksi tambahan. Tombol simpan transaksi ditempatkan di paling bawah layar dengan lebar penuh, konsisten dengan tombol CTA di seluruh aplikasi. Selanjutnya ada halaman profil investor. Halaman ini menampilkan tipe profil resiko pengguna, konservatif, moderat, atau agresif, dengan teks berukuran besar di tengah. Ini merupakan penerapan hierarki visual yang tepat untuk informasi terpenting. Fitur unggulan halaman ini adalah 3 donut chart yang menampilkan alokasi investasi yang direkomendasikan. Donut chart dipilih karena otak manusia paling mudah membandingkan proporsi dalam bentuk lingkaran. Setiap kategori diberi warna berbeda agar mudah dibedakan sekilas. Selanjutnya, halaman investasi emas. Halaman ini menggunakan background hijau tua yang lebih pekat dibanding halaman lain, sehingga memberikan sinyal visual halus bahwa pengguna berada di area yang berbeda, yaitu area investasi, tanpa harus membaca label. Grafik harga menggunakan area chart dengan warna hijau transparan di bawah garis. Ini menunjukkan lebih informatif dari grafik garis biasa karena memperlihatkan volume pergerakan harga secara visual. Di bagian bawah, tombol beli emas dibuat lebih mencolok dari jual emas berwarna putih atau sekunder karena aksi jual beli lebih ingin didorong kepada pengguna baru. Selanjutnya ada demonstrasi navigasi antarmuka. Bagian keempat adalah demonstrasi navigasi antarmuka catatin secara langsung. Selanjutnya ada alur navigasi utama. Kami akan mendemonstrasikan 3 jalur pengguna utama yang paling sering terjadi. Alur pertama, login dan melihat dashboard. Saat pengguna pertama kali membuka aplikasi, mereka disambut halaman login. Pengguna memasukkan email dan password, lalu menekan tombol masuk atau bisa langsung memilih lanjut dengan Google untuk proses yang lebih cepat. Setelah berhasil login, pengguna langsung diarahkan ke halaman beranda yang menampilkan total saldo, ringkasan pemasukan dan pengeluaran, serta daftar transaksi terbaru. Semua informasi penting tersedia dalam satu layar tanpa perlu scroll. Alur kedua, mencatat transaksi baru, yaitu dari halaman beranda, pengguna menekan tombol tambah di pojok kanan bawah halaman tambah transaksi terbuka. Pengguna memilih tipe transaksi, bisa pilih income atau expense, mengisi judul, memilih tanggal, memilih kategori, lalu menekan simpel transaksi. Seluruh proses dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 30 detik. Alur ketiga, yaitu mengecek investasi emas,
Pengguna mengakses fitur emas melalui tab navigasi bawah. Halaman emas menampilkan grafik harga terkini dengan berbagai pilihan rentang waktu. Pengguna dapat memilih filter waktu dari 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Untuk melihat tren harga, jika ingin bertransaksi, tombol beli emas tersedia langsung di bagian bawah layar. Selanjutnya, prinsip navigasi yang diterapkan. Prinsip navigasi Chattetin menerapkan beberapa prinsip UX yang penting. Yang pertama, navigasi bottom tab. Semua fitur utama dapat diakses dari satu baris navigasi di bagian bawah. Posisi yang paling mudah dijangkau ibu jari saat memegang HP dengan satu tangan. Yang kedua, ke dalam navigasi minimal. Tidak ada halaman yang membutuhkan lebih dari 3 kali tab dari beranda. Ini mengurangi kognitif load pengguna. Yang ketiga, back button konsisten, yaitu setiap halaman detail memiliki tombol kembali di pojok kiri atas yang posisinya konsisten, sehingga pengguna selalu tahu cara kembali. Yang terakhir, visual feedback. Setiap tab, tombol, dan chip yang aktif langsung berubah tampilan menjadi hijau solid sebagai konfirmasi visual bahwa input pengguna sudah diterima. Yaitu bagian E, yaitu rencana evaluasi usability. Jadi, kita memiliki 2 metode, yaitu metode usability testing dan sistem usability scale. Jadi, kita menggunakan partisipan antara umur 18 sampai 25 tahun dengan melihat UI dari desain kita. Setelah sesi testing, persiapan mengisi questionnaire yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala 1 sampai 5 dengan skor 0,0, 1 sampai 100. Nah, aspek yang perlu dievaluasi adalah 5 komponen, yaitu learnability, effectivity, memorability, dan error rate, dan satisfaction. Jadi ada 5 yang perlu yang kita evaluasi. Kemudian kriteria keberhasilan. Jadi kami mendapatkan keberhasilan sekitar skor 85% untuk skornya, dan waktu penyelesaian tugas kurang dari 30 detik, dan tingkat keberhasilan tugas yaitu 80%. Dan tidak ada kesalahan error rate. Tindak lanjutnya. Jadi hasil evaluasi kami digunakan untuk mengidentifikasi pain point dalam desain melakukan iterasi perbaikan. Proses ini siklus desain, tes, iterate, yang merupakan inti dari metodologi human create design. Jadi untuk penutupnya dan refleksi desainnya, mungkin hal yang berjalan baik selama proses perancangan, ada beberapa hal yang kami anggap jalan baik, seperti konsisten sistem desain dengan menetapkan palet warna, tipografi, dan komponen chip dan tombol sejak awal. Proses mendesain tiap halaman menjadi lebih cepat dan hasilnya terasa efisien. Keputusan warna yang terancang, kami telah memilih beberapa warna acak agak. Setiap warna memiliki alasan psikologi dan fungsional yang jelas, dan skalabilitas fitur. Dengan menambahkan fitur investasi, Chattetin memiliki potensi berkembang menjadi aplikasi keuangan yang lebih lengkap. Harus mengubah desain dasar tanpa mengubah desain. Jadi tantangan dan pembelajarannya adalah kesimpulan antara estetik dan keterbacaan itu sesuai. Jadi mengurangi ada mode gelap dan terang keterbacaan teks. Kami perlu beberapa kali iterasi untuk menemukan kombinasi warna background yang teks yang kontras. Terus penentu prioritas fitur. Terdapat banyak ide yang ingin dimasukkan, namun kami hanya memilih berdasarkan kebutuhan utama agar aplikasi ini tidak terasa kompleks. Jadi mudah digunakan. Dan kesimpulannya adalah Chattetin dirancang bukan sekedar sebagai aplikasi pencatat keuangan, tetapi sebagai teman finansial
bagi generasi muda yang desain yang estetik, navigasi, fitur, dan relevan. Kami berharap Chat-in bisa membantu lebih banyak anak muda di peduli dan melek terhadap keuangan mereka. Kami percaya kebiasaan uang yang baik dimulai dari antarmuka yang baik. Baik, sepertinya cukup. Sekian presentasi yang bisa kami paparkan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Kami dari kelompok 5 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.